Di Shrimp Academy ID, kami percaya satu hal, budidaya bukan soal insting, tapi soal memahami sistem. Video ini bertujuan mengedukasi cara berpikir supaya sistem tetap hidup. Kalau kita bicara budidaya udang hari ini, satu hal yang hampir pasti disepakati semua orang adalah, pakan adalah komponen biaya terbesar. Tapi masalahnya, pakan sering dipahami hanya sebagai angka di gudang, bukan sebagai penggerak utama sistem budidaya. Padahal setiap kilogram pakan yang masuk ke kolam itu tidak berhenti di udang saja. Ia ikut menentukan arah pertumbuhan, menentukan seberapa berat beban organik di air, menentukan kerja mikroba, konsumsi oksigen, sampai tekanan yang diterima hepatopankreas. Jadi biaya pakan yang kita lihat di nota pembelian itu sebenarnya baru permukaannya. Biaya sesungguhnya baru terasa di air dan di tubuh udang. Di lapangan, kita sering mendengar istilah pakan efisien. Biasanya yang dimaksud adalah FCR rendah. Itu tidak salah, tapi belum tentu cukup. Pakan yang benar-benar bekerja bukan hanya efisien secara angka, tapi juga efektif secara biologis. Pakan bisa saja membuat FCR bagus, tapi kalau nafsu makan naik turun, udang mudah stres, atau butuh banyak koreksi air dan obat, berarti secara sistem pakan itu belum efektif. Efektivitas justru terlihat dari ADG yang stabil, ukuran udang relatif seragam, dan minim gejala subklinis yang sering tidak kita sadari. Menariknya, justru saat harga udang sedang bagus, itu adalah momen paling tepat untuk memperbaiki strategi pakan. Karena di fase ini, petambak tidak sedang terdesak. Sistem masih bernapas. Evaluasi pakan idealnya dilakukan saat kolam masih relatif stabil, bukan saat sudah kolaps oleh penyakit dan tekanan biaya. Dalam praktik di lapangan, ADG yang konsisten sering jauh lebih menentukan profit akhir dibanding sekadar FCR rendah. ADG menentukan kapan panen bisa dilakukan, berapa lama DOC berjalan, dan seberapa pasti ukuran yang kita kejar. FCR rendah tapi pertumbuhan lambat sering membuat panen molor, siklus memanjang, dan biaya tidak langsung membengkak. Di ujungnya, profit justru tergerus. Pendekatan, murah tapi jalan, yang dulu mungkin masih bisa ditoleransi, hari ini makin berisiko. Perubahan iklim, penyakit laten, dan fluktuasi kualitas air membuat marin toleransi biologi semakin tipis. Selisih harga pakan yang terlihat hemat seringkali kalah jauh dibanding biaya kegagalan sistem ketika udang mulai bermasalah. Kesalahan paling umum dalam menilai pakan adalah terpaku pada label nutrisi, klaim protein, atau testimoni sesaat. Padahal kualitas pakan seharusnya dibaca dari respons sistem. Apakah air relatif stabil? Apakah pola makan konsisten lintas DOC? Apakah udang lebih tahan terhadap stres? Sistem tidak bisa berbohong terlalu lama. Itulah sebabnya pakan tidak pernah bisa dipisahkan dari manajemen air dan kesehatan udang. Air hanya bereaksi terhadap apa yang kita masukkan. Kalau pakan tidak sinkron dengan kapasitas oksidatif sistem, maka cepat atau lambat kesehatan udang akan terganggu. Pakan yang tepat sebenarnya juga menjadi penyangga kenaikan biaya produksi. Ia mengurangi kebutuhan koreksi, obat, pergantian air besar, aerasi tambahan, sampai panen dini. Penghematan terbesar sering bukan berasal dari harga pakan yang murah, tapi dari biaya-biaya yang akhirnya tidak perlu dikeluarkan. Di lapangan, indikator paling jujur bahwa pakan benar-benar bekerja itu sederhana. Nafsu makan stabil, ukuran relatif seragam, kotoran normal, dan sistem air tetap tenang meskipun beban meningkat. Kalau sistem tenang, biasanya pakan sedang melakukan tugasnya. Dan mungkin perubahan mindset paling mendesak ke depan adalah ini, berhenti memperlakukan pakan sebagai sekadar barang murah. Mulailah memahaminya sebagai instrumen pengendali risiko biologis. Karena di budidaya modern, yang kita kelola bukan hanya pertumbuhan, tapi kestabilan sistem. Shrimp Academy ID tidak menawarkan jalan pintas. Kami hanya berbagi cara membaca sistem, supaya keputusan ditambah lebih tenang, lebih rasional, dan lebih bertahan lama. Shrimp Academy ID, from pond to knowledge.